Sampurasun dulur, mugia rahayu sagung dumadi. Nama Sunda pertama kali tercatat dalam sejarah sebagai identitas sebuah kerajaan melalui prasasti Kebun Kopi II yang bertanggal 854 Saka atau 932 Masehi. Prasasti ini yang ditulis dalam aksara Kawi dengan bahasa Melayu memuat pesan dari seorang pejabat tinggi bernama Rakyan Juru Pangambat. Pesan tersebut mengisahkan bagaimana kekuasaan dikembalikan ke tangan Raja Sunda, menandai eksistensi kerajaan ini dalam catatan sejarah. Bukti lain tentang keberadaan kerajaan Sunda juga ditemukan dalam prasasti Jaya Bupati yang terukir di 4 batu besar di tepi sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi. Ditulis pada tahun 1030 Masehi. Prasasti ini mencatat pendirian kawasan suci bernama Sanghyang Tapak oleh Raja Jaya Bupati. Tempat suci ini dilindungi ketat, menunjukkan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan kerajaan saat itu. Memasuki abad ke-15, jejak kerajaan ini semakin nyata dengan ditemukannya prasasti Kebantenan yang terdiri dari beberapa prasasti tembaga. Dalam prasasti Kebantenan I atau Jayagiri, Raja Rahyang Niskala Wastu Kencana menginstruksikan Susuhunan Pakuan Pajajaran untuk mengelola wilayah Jayagiri dan Sunda Sembawa tanpa menarik pajak dari penduduknya sebagai penghormatan terhadap mereka yang memeluk ajaran Hindu. Sementara itu prasasti Kebantenan II atau Sunda Sembawa I mencatat dukungan Sri Baduga Maharaja tahun 1482 hingga tahun 1521 terhadap pemeliharaan tanah suci bagi para pandita. Prasasti Kebantenan III dan IV juga menegaskan peran sang raja dalam menjaga serta membangun tempat ibadah di wilayah Sunda, Sembawa, dan Gunung Samyo, kini dikenal sebagai Gunung Rancakmaya. Gambaran lebih rinci mengenai kehidupan masyarakat Sunda di penghujung abad ke-15 hingga awal abad ke-16 bisa ditemukan dalam naskah Bujangga Manik. Bujangga Manik ini bukan Buddhis. Beliau adalah Mahapandita Sunda wiwitan. Kitabnya Siksa Kandang Karesian. Naskah ini mengisahkan perjalanan seorang pangeran bernama Jayapakuan atau lebih dikenal sebagai Bujangga Manik yang memilih meninggalkan kehidupan istana demi menjadi pertapa Hindu. Perjalanannya membawa melintasi berbagai wilayah dari Pakuan Pajajaran hingga Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Uniknya, naskah Bujangga Manik tidak mengandung pengaruh bahasa Arab atau unsur Islam. Menegaskan bahwa kisah ini berawal dari periode pra-Islam di tanah Sunda. Selain mengisahkan perjalanan spiritual sang pangeran, naskah ini juga merekam detail budaya, adat istiadat, serta peta geografis masa itu. Referensi terhadap kerajaan besar seperti Majapahit, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Demak membantu sejarawan dalam menentukan periodisasi cerita. Sebagai salah satu peninggalan sastra Sunda kuno yang paling berharga, naskah Bujangga Manik menjadi jendela bagi kita untuk memahami dunia Sunda di masa lampau.
Kisahnya bukan hanya sekedar catatan perjalanan seorang pangeran, tetapi juga bukti nyata kejayaan, budaya, dan spiritualitas yang pernah berkembang di tanah Sunda sebelum era baru membawa perubahan besar dalam peradabannya. Di dalam naskah perjalanan Bujangga Manik yang ditulis antara tahun 1475 hingga 1525 Masehi, pernah mengunjungi Gunung Penanggungan, Pawitra, dan mengunjungi Rabut atau tempat suci di Gunung Gajah Mungkur, salah satu gunung perwara di Gunung Penanggungan, Pawitra. Naskah Bujangga Manik Nurdin 1982 halaman 426 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda kuno. Sadatang kapalitahan sumungkur ti Majapahit, Majadika Gunung Pawitra, Rabut Gunung Gajah Mungkur. Lamun lain ku urang Sunda, bade kusadei. Rampes, salam rahayu berkah Gusti.